Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisha Fitriani. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan BBB, tema meluruskan penerapan Bimba Interview dan mengevaluasi tujuan khusus 4 HVK. Untuk pertanyaan yang A, apa prinsip utama dalam proses Bimba Interview yang harus dipahami dan diterapkan oleh motivator? Jelaskan dan berikan alasannya. Oke, hal pertama, motivator harus menjadi pembelajar dan membiasakan untuk berbuat baik serta mengevaluasi diri sendiri dan memperbaiki diri sendiri serta orang lain agar mencapai kebahagiaan. Lalu prinsip yang kedua yaitu dalam Bimba Interview ini juga harus diterapkan bermain baca-bacaan, menerapkan teori jam bandul, karena dengan begitu kegiatan di dalam Bimba Interview ini akan menjadi lebih optimal dan dapat mencapai tujuan menumbuhkan minat baca dan belajar anak walaupun kegiatannya itu dilakukan di dalam rumah. Untuk pertanyaan B, apa prioritas motivator dalam kelas pendekatan? Dalam kelas pendekatan ini prioritasnya adalah motivator harus membuat anak yang didekati ini merasa nyaman dengan suasana di kelas Bimba Interview dan nyaman juga berkomunikasi dengan motivator dengan cara berdialog umum, lalu juga berbahasa Bimba, terus juga berkenalan dan mencari tahu hal-hal apa saja yang disukai oleh anak tersebut dan menarik perhatian anak agar anak juga merasa nyaman berkomunikasi dengan motivatornya. Untuk pertanyaan C, apa prioritas motivator dalam kelas trial? Nah, di dalam kelas trial, karena ini di kelas percobaan gitu ya, prioritasnya adalah memperkenalkan bahasa Bimba dengan cara memperdengarkan atau memverbalkannya, bisa dengan materi 4 HVK, 4 HVS gitu ya, agar anak terbiasa dan timbul ketertarikan dalam dirinya dalam berkegiatan di Bimba Interview. Kita mengajak anak untuk semangat dulu nih, antusias dalam menyukai kegiatan di Bimba Interview ini. Baru nanti di kelas persiapan kita mengajarkan materi yang lebih lagi. Intinya adalah agar anak mau dulu melakukan kegiatan di dalam kelas Bimba Interview. Untuk pertanyaan yang D, apa prioritas motivator dalam kegiatan dalam kelas lanjutan? Di dalam kelas lanjutan ini, motivator itu harus menerapkan prioritas utama, yaitu bermain baca-bacaan. Namun harus disesuaikan juga dengan kemauan dan tingkat kemampuan anak agar bertahap dan 100% menyenangkan bagi anak dan bagi suasana di kelas itu tersebut. Lalu juga tujuan utama dan tujuan khususnya itu tercapai dari setiap materi yang diberikan dan modul yang diberikan. Maka dari itu kita secara bertahap mengevaluasi juga bagaimana tujuan utama dan tujuan khususnya sudah tercapai atau belum. Untuk pertanyaan yang E, kegiatan apa yang lebih prioritas antara bermain baca-bacaan dengan kegiatan menyelesaikan modul? Jelaskan. Yaitu yang paling diutamakan adalah kegiatan bermain baca-bacaan. Karena dari segi tujuan dari bimbanya ini kan menumbuhkan minat baca dan belajar anak. Maka dari itu kegiatan yang lebih penting dan diutamakan dalam Bimba Interview dan tatap muka adalah kegiatan bermain baca-bacaan. Karena bermain baca-bacaan ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan minat baca anak tersebut. Jadi sehingga dilakukan secara sehingga dilakukan lebih sering daripada kegiatan selingan lainnya gitu, agar anak menyukai kegiatan bermain baca-bacaan dan semangat untuk melakukan baca-bacaan gitu ya. Sedangkan menyelesaikan modul itu sudah menyelesaikan modul yang sudah disiapkan oleh dari Bimba AIUEO ini juga bersifat sebagai alat pembantu atau sarana untuk permainan anak, bukan hal utama yang harus diselesaikan. Maka modul tersebut hanya membantu motivator sebagai sarana permainan untuk menemukan minat anak melalui baca-bacaan.
Jadi tidak harus diselesaikan dengan cepat atau pada saat itu juga karena hanya sebagai selingan. Yang terpenting adalah bagaimana anak senang terus menyukai, antusias juga dalam kegiatan baca-bacaannya. Untuk pertanyaan yang F, materi apa yang dibaca oleh anak ketika bermain baca-bacaan? Nah, materi yang dibaca oleh anak adalah materi yang sudah anak kuasai, seperti modul atau tiket-tiketan yang sudah mereka kerjakan sebelumnya, yang sudah mereka mainkan, sehingga kata yang dibaca oleh anak adalah kata yang sudah dikenali, bisa juga dengan dikte atau verbal atau bernyanyi. Untuk pertanyaan yang G, bagaimana cara agar bermain baca-baca menyenangkan bagi anak? Yaitu dengan cara yang menyenangkan dan menimbulkan rasa penasaran dan antusias serta semangat, sehingga anak akan lebih tertarik untuk bermain baca-bacaan, bisa dengan bernyanyi, verbal, berdialog, bercerita, bisa juga dengan melakukan permainan. Nah, jangan lupa juga kita untuk selalu memberikan reward dan motivasi kepada anak agar anak itu termotivasi, tambah semangat dan antusias dalam bermain baca-bacaan tersebut. Untuk pertanyaan H, bagaimana menyikapi anak yang tidak mau bermain baca-bacaan? Yaitu hal pertama yang harus dilakukan oleh kita sebagai motivator adalah menanyakan penyebabnya dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti anak. Kemudian membujuk anak secara halus. Kalau sudah kita bujuk masih belum mau gitu ya anaknya untuk bermain baca-bacaan, maka bisa juga untuk mencoba mengajak dan mengarahkan anak untuk melakukan kegiatan lain dengan perlahan-lahan memasukkan unsur baca-bacaan di tengah kegiatan tersebut. Misalnya kita alihkan dengan menanyakan juga mau melakukan kegiatan apa. Misalnya, halo kakak, ya udah kalau kakak nggak mau main baca-bacaan, kakak sekarang maunya ngerjain apa? Oh menulis, oke yuk kita coba menulis dulu yuk. Nah sambil mereka menulis kita menanyakan juga, oh iya kakak, itu yang kakak tulis apa hurufnya ya? Coba bacaannya apa itu kak? Oh mobil, kalau mobil hurufnya apa aja ya? MOBIL, mobil. Oh oke, mobil. Wah bagus kakak, sudah rajin, semangat. Oke, terus sekarang kakak mau menulis apa lagi? Nah seperti itu kita juga bisa perlahan memasukkan unsur-unsur bacaan walaupun anak tersebut dengan sedang mengerjakan kegiatan selingan lainnya gitu ya. Lalu jika anak sudah antusias dan semangat kembali, bisa kita arahkan kembali nih untuk bermain baca-bacaan tergantung afeksi anaknya. Misalnya anak sudah semangat gitu ya, kayak oh kakak sudah semangat, oh kakak sudah semangat banget ya, wow, oh iya kakak udah menulis nih, coba yang kakak tulis tadi dibaca, kan kakak udah bisa tuh nulisnya, oke udah bisa dibaca sekarang, iya coba dibaca semuanya ya kak, bu guru mau denger. Iya bener, mobil, coba lagi di bawahnya. Iya betul, BAJU, baju, terus apa lagi kak? Iya bagus, wow meja. Nah seperti itu. Jadi perlahan-lahan kita memasukkan unsur baca-bacaan dalam kegiatannya sambil juga mengevaluasi afeksi anak. Apakah anak sudah merasa senang, antusias atau belum? Kalau belum, kita bisa mengalihkan lagi nih ke kegiatan lainnya. Misalnya menghitung, tapi dengan dimasukkan juga unsur baca-bacaan di dalamnya. Untuk selanjutnya, evaluasi tujuan khusus 4HVK. Halo Kakak Anggi. Iya Kakak Anggi, kan tadi kita sudah baca nih. Ada kata mama, ada kata mimi, terus apa lagi Kak? Iya dede, terus pipi, iya bener. Coba sekarang Kakak Anggi tahu gak sih kalau Bu Guru tebakin? Coba nih ya. Kakak Anggi kalau SU susu SU susu SU.
susu, iya bener. Susu hurufnya S U, jadinya susu, iya good. Coba lagi. Kakak Anggi, kalau Bibi, kalau BI, BI, Bibi, iya bener. Bibi hurufnya B I, iya bagus, anak rajin. Coba lagi nih, kakak Anggit tahu gak ya kalau PI, pi pi PI, pi, iya good. Kakak Anggi, kalau BO, bobo, bobo, bobo hurufnya B O, jadinya bobo, iya good. Dua jempol buat kakak Anggi. Coba sekali lagi ya. Kakak Anggi, kalau YO, yo yo yo, yo yo, iya bener. Yo hurufnya Y O, jadinya yoyo, iya good, anak rajin, semangat. Oke, setelah selesai kakak Anggi boleh dirapikan.